Tes, tes. Sudah. Tes, cek. Bismillah. Ya, Bismillah. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu mungkin bisa agak majuan sedikit aja, nggak apa-apa. Supaya suaranya lebih terdengar, lebih jelas juga informasinya nanti. Ini slide langsung apa? Langsung dari sini apa? Slide di situ. Klik ini space. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram wal fadli wat tuli wal minan wal nizam alladzi hadana lil Islam wa asbagha alaina jazila ni'amihi wa altafihi al jisam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, atas nikmat Allah, Bapak Ibu sekalian, kita dapat berkumpul di Masjid Al-Azhar yang diberkahi oleh Allah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas syafaatnya, atas ajarannya kita bisa menikmati nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Kita bisa tahu bagaimana caranya melaksanakan rukun Islam, dan kita akan tahu dan Bapak Ibu akan melaksanakan rukun Islam yang kelima, rukun kecilnya, yaitu um. Alhamdulillah. Kita mulai Bapak Ibu pemantapan pada siang hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bapak Ibu izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Esas Khalifah Hakiki, sudah tertulis ya di layar jelas. Insya Allah saya akan menjadi tour leader dan menemani Bapak Ibu dari pertama sampai nanti kita pulang lagi. Ya, insya Allah dari tanggal 8 sampai tanggal 16. Tanggal 8 kita berangkat, tanggal 16 kita pulang. Insya Allah saya akan menemani Bapak Ibu perjalanan umroh Bapak Ibu semua. Ini semua dari Bandung sebelumnya Bapak Ibu ya. Ada yang dari luar Bandung, Purwakarta, Karawang, nggak ada ya, semuanya Bandung ya. Alhamdulillah. Sebelumnya, sebelum masuk ke materi ya, mungkin eh, mohon maaf sebelumnya, ada yang umroh pertama kali, Bapak Ibu? Pertama kali semua, ada yang mungkin sudah pernah, ada lagi? Ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat Bapak Ibu terhadap yang pertama kali umroh. Kenapa Bapak Ibu? Karena umroh ini adalah haji kecil. Kenapa disebut haji kecil? Karena sebenarnya bedanya nanti haji dan umroh hanya terdapat di Arafah. Di mana Bapak Ibu? Di Arafah. Lalu bagaimana nanti kita ke Arafah atau enggak? Insya Allah kita ke Arafah, tapi kan kita bukan waktu haji. Seperti nanti kita insya Allah kita akan mengunjungi tempat-tempat yang memang dilaksanakan ibadah haji di dalamnya. Seperti Bapak Ibu ya. Yang kedua, mungkin yang sudah umroh, sekarang umroh lagi, insya Allah akan dikasih rasa yang baru. Rasa yang baru. Iman yang baru. Selalu upgrade. Misalkan, sebelumnya banyak sering jamaah saya, Kang, umroh pertama saya misalkan sama travel lain. Setelah itu sama Rauda. Masya Allah Kang, lebih ada rasanya. Berdoanya lebih khusyuk. Ketika di Multazam, lebih khusyuk. Ketika di Raudhah, lebih khusyuk. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi untuk yang kedua diniatkan untuk mencas ulang lagi. Ya, insya Allah Bapak Ibu, saya sendiri pengalaman pribadi saya, alhamdulillah sering ya mendapat amanat dari Raudah. Akan tapi setiap saya datang melihat Ka'bah dan melihat makam Rasul itu selalu rasanya beda Bapak Ibu. Karena apa? Karena diniatkan. Karena Bapak Ibu apa? Diniatkan. Seperti itu Bapak Ibu ya.
Jadi mungkin sudah kenal ya nama saya. Insya Allah nanti silakan dipanggil AA, Kang boleh ya. Saya domisili di Jakarta, tapi ibu orang Sukabumi. Jadi lama di Jakarta. Alhamdulillah dapat amanah sekarang dari Rodo untuk membimbing, untuk membersamai Bapak Ibu semua dari tanggal 8 sampai tanggal 16 nanti. Seperti itu Bapak Ibu ya. Insya Allah kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah sudah jelas Bapak Ibu ya. Lihat. Insya Allah kita akan pakai pesawat Garuda. Ya, Garuda salah satu pesawat maskapai terlama di Indonesia ya Bapak Ibu. Ya, bisa dilihat Bapak Ibu. Untuk pengumpulan koper khusus jamaah Bandung ya, karena di sini semua jamaah Bandung ya, itu lusa hari Senin. Jam berapa? Jam 4 sore. Kenapa Bapak Ibu dikumpulkan kopernya? Supaya nanti Bapak Ibu ketika tanggal 7 malam atau 8 pagi jam 12 kita kumpul, itu sudah tidak bawa-bawa koper yang berat. Kang, boleh nggak koper kecilnya nggak dibawa? Boleh. Boleh nggak langsung dikumpulin koper kecilnya? Boleh. Dua-duanya boleh dikumpulin, tapi yang benar-benar wajib yang mana? Yang besar. Ataupun kalau misalkan, Kang, ini saya packingnya kayaknya last minute banget gitu. Silahkan konfirmasi ke admin. Ya, nanti Bapak Ibu bisa chat, misalkan untuk telat atau misalkan nanti bawa kopernya ketika pas nyampe aja. Tapi dianjurkan membawa kopernya kapan? Lusa. Ya, untuk mempermudah kita Bapak Ibu ya. Lanjut, yang kedua, insya Allah kita akan berangkat Bapak Ibu tanggal 8 ya, tanggal 8 Bapak Ibu ya. Tanggal 8 jam 9 pagi take off. Jadi pesawatnya mulai terbang jam berapa? Jam 9 pagi tanggal 8. Ya, berarti Bapak Ibu kita kumpul di depan kantor ya di sini itu kurang lebih tanggal 8 jam setengah 1 pagi. Nah, ini saya biasanya sering kasih tahu ke jemaah kalau misalkan berangkatnya malam, silakan Bapak Ibu tanggal 7-nya jangan capek-capek. Ya mungkin mungkin beberapa ada misalkan kalau yang kerja kalau misalkan memang bisa cuti dari tanggal 7 silakan kalau memang bisa. Kalau misalkan nggak bisa, misalkan pulangnya biasanya jam 5 atau jam 6 silakan pulang duluan bilang siap-siap persiapan menyimpan energi, menyimpan tenaga untuk berangkat umroh. Insya Allah disetujui Bapak Ibu ya. Jadi kenapa Bapak Ibu? Karena perjalanan kita dimulai dari Bandung pada pukul jam 1 malam. Lihat ya, Bapak Ibu ya. Jam 1 malam. Jadi kumpul setengah 1, semua terakhir, cek langsung kita berangkat dari sini menuju mana? Bandara Soekarno-Hatta jam 1 malam. Seperti itu Bapak Ibu ya. Maskapainya sudah jelas ya. Tadi gambarnya, seragamnya insya Allah seragamnya wajib Bapak Ibu ya kita memakai batik dari rauda yang berwarna hijau. Adapun nanti perpulangan atau nanti di sana silakan Bapak Ibu nggak apa-apa outfit masing-masing ya. Bapak mau pakai koko boleh, mau pakai gamis boleh, mau pakai sarung silahkan gitu ya. Akan tapi ketika keberangkatan kita semua pakai batik dari rau. Nah, nanti untuk hotel nanti akan ada slide selanjutnya ya. Insya Allah Bapak Ibu mutawif yang membimbing kita. Jadi kalau saya kan tour leader ya Bapak Ibu ya. Saya yang menemani dari pertama sampai nanti balik lagi. Akan tapi mutawifnya nanti insya Allah ada partner saya, teman saya, tim Rauda juga namanya Ustadz Akmal. Ustadz Akmal. Jadi alhamdulillah saya bulan kemarin berangkat juga Bapak Ibu. Kebetulan ditugaskan bareng beliau. Nah, sekarang alhamdulillah saya berangkat lagi bulan ini bareng beliau lagi. Jadi insya Allah sudah klop saya sama beliau ya. Salah satu nasihat beliau karena beliau kalau bawa jemaah pasti membimbing dengan totalitas Bapak Ibu ya. Karena mumpung nih saya pertama masih ingat ya, karena nggak masuk di materi. Silakan Bapak Ibu membawa headset. Untuk apa Kang? Bawa headset untuk nanti ketika toaf dan sa'i kita pakai voice call grup WA. Jadi silakan Bapak Ibu semuanya bawa HP ya, nggak ada yang pergi tanpa HP ya. Ya mungkin nanti yang yang misalkan belum punya HP ya, anak kecil, itu nanti bisa di-share headsetnya gitu Bu ya. Di-share headsetnya nanti satu Bapak kanan,
ibu kiri yang punya ibu satunya dikasih ke anak pertama, yang kirinya dikasih anak kedua seperti itu. Kenapa Bapak Ibu pakai headset? Alhamdulillah saya sama Ustaz Akmal ini yang ketiga kalinya ya bareng beliau lebih enak Bapak Ibu, lebih terdengar walaupun memang misalkan teriakan lebih terdengar juga tapi kadang-kadang kan suara beliau atau suara saya mungkin tidak sampai ke belakang. Apalagi jemaah kita, grup kita banyak, 44 orang lah grup kita ya. Jadi mungkin misalkan yang mendengar nanti talkin kita ketika kita membimbing mungkin yang depan saja ya. Maka untuk memaksimalkan silakan Bapak Ibu bawa headset. Headsetnya gimana Kang? Boleh headset yang Bluetooth, boleh headset yang ada kabelnya. Yang penting usahakan bisa dipakai. Gitu ya. Nanti pun kalau misalkan nggak bisa, nanti saya antarkan untuk beli di Madinah insya Allah ya. Karena kan nanti dipakainya ketika umrah. Nanti insya Allah kita akan bahas gitu nanti setelah ini Bapak Ibu ya. Jadi itu pesan dari Ustadz Akmal ya. Nanti insya Allah beliau jemput kita di Bandara Madinah. Pesan beliau silahkan bawa headset. Nanti insya Allah saya akan remind lagi di grup. Saya akan ingatkan lagi Bapak Ibu ya. Oke, untuk kepulangan Bapak Ibu. Insya Allah tanggal 16 Oktober jam setengah 3 sore kita sampai. Dengan Garuda juga langsung dari Jeddah menuju ke Soekarno-Hatta. Kalau berangkatnya kita langsung ke Madinah, pulangnya dari Jeddah menuju Soekarno. Nah, jadi insya Allah kita nggak terlalu capek Bapak Ibu ya. Nggak ada transit-transit, direct langsung. Maka saya bilang apa? Bisa di pesawat dioptimalkan istirahatnya. Supaya nanti di Madinah, di Mekah ibadahnya bisa fit. Karena umroh ini apa Bapak Ibu? Umroh ini ibadah fisik gitu ya. Umroh ini ibadah fisik. Kalau misal kita sholat itu melatih kekhusyuan dalam waktu 5 menit. Umroh ini kita harus khusyuk, harus fit dalam waktu kurang lebih 9 jam sampai 10 jam Bapak Ibu. Ya, seperti yang sudah dijelaskan ketika manasik ya. Mungkin nanti saya akan tunjukkan itinerary-nya lebih detailnya jam berapanya kita mulai ambil mikot dan lain sebagainya. Jadi saya mohon silakan Bapak Ibu. Saran saya tadi ya, mungkin yang kerja bisa pulang lebih dulu atau mungkin cuti dari tanggal 7 kalau mungkin seperti itu ya. Supaya istirahat disiapkan stamina-nya. Ya, ini penerbangan kita Bapak Ibu ya. Eh, hal yang biasanya saya tekankan dalam hal penerbangan yaitu bagasi Bapak Ibu. Bagasi ya. Untuk berangkat berarti dari Soekarno-Hatta ke Madinah, bagasi kita 20 kilo Bapak Ibu. Kang itu gimana Kang? 20 kilo. Biasanya ibu-ibu ya bawa baju, bawa skincare, bawa peralatan. Saran saya, misalkan ibu-ibu, misalkan berkeluarga, silakan nanti di-share. Ya, bapak-bapak ngalah dikit ya, Pak ya. Kita insya Allah gampang aja, Pak. Celana, koko. Nanti kan kita kain ikromnya juga satu aja ya. Insya Allah nggak usah banyak-banyak. Kita ngalah kepada siapa? Kepada ibu-ibu. Biasanya Pak bawaannya banyak. Silakan ibu-ibu kalau nggak cukup di cover, cover silakan oper ke suaminya, ke kakaknya, ke adiknya, ke anaknya. Kalau bawa koper seperti itu ya. Jangan sampai over. Kita 20 kilo. Akan tapi pulangnya insya Allah ini tertulis 25 Bapak Ibu. Tapi insya Allah biasanya sampai 28. Jadi nggak usah takut Bapak Ibu ya. Ya di sini terus 25 biasanya nanti ketika saya check-in online tiket 2 hari atau 1 hari sebelum kita pulang, nanti baru terlihat fixnya berapa di situ. Ya, makanya saya ambil di sini 25 tengah-tengah. Kalau saya tulis 28 takutnya nggak nyampe gitu. Kalau saya tulis 20 juga kan nggak mungkin gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bawa ke Madinah 20 kilo, masa baliknya 20 kilo juga nggak mungkin ya. Jadi saya ambil tengah-tengah gitu Bapak Ibu ya. Lanjut. Oke. Ini tentang keuangan Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu, kursnya mungkin ini nggak pasti 4.300 tapi di kisaran seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi satu real itu sama dengan sekitar 4.300 sampai 4.700. Jadi ambil tengahnya Bapak Ibu kalau mau aman hitungnya 4.500 saja. Ya, jadi misalkan kalau 50 real berarti berapa Bapak Ibu? Sekitar 210, 220, 230 ribu ya. Patokannya seperti itu. Jadi tinggal dihitung 4.500 saja. Nah, nanti Bapak Ibu gimana? Silakan untuk penukaran uang kita bebaskan Bapak Ibu. Boleh
Saran saya, tukarkan di sini. Kenapa Bapak Ibu? Karena di sana memang diterima rupiah, tapi di sana karena udah internasional Bapak Ibu ya. Karena Madinah di Makkah itu adalah kota internasional, banyak pengunjungnya. Jadi mungkin rate-nya agak naik sedikit. 100-200 perak ya lumayan Bapak Ibu ya. Jadi saran saya nggak apa-apa ditukarkan di sini. Kalau mau di sana misalkan habis gitu ya. Misalkan nih eh, udah di Madinah belanjanya udah banyak nih ibu-ibu nih biasanya. Sampai di Mekah mau nukerin nggak apa-apa. Nanti saya tunjukkan tempat money exchange-nya ya, penukar uang. Tapi saran saya untuk pertama silakan dibawa dari sini aja nggak apa-apa. Seperti itu. Kalau ingin tanpa cash bisa nggak Kang? Bisa pakai ATM. Yang penting ATM-nya ada lambang Visa, Mastercard. Tahu ya Bapak Ibu ya, yang warnanya merah kuning gitu ya. Visa atau Mastercard, insya Allah bisa. Potongannya berapa? Kalau ambil cash kira-kira sekitar 25 sampai 28 ribu. Kalau bank BUMN ya, seingat saya ya, BCA, BNI, selain itu mungkin agak mahal sedikit ya, beda 1.000 2.000 seperti itu ya. Setiap pengambilan. Jadi nanti keluarnya langsung uang real. Akan tapi nanti kepotongnya rupiah. Tapi nanti biasanya ada biaya per itunya yang tadi saya bilang 25 ribu sampai 28 ribu. Ini untuk uang ya. Nanti mungkin pertanyaan di akhir Bapak Ibu ya. Silakan dicatat takutnya Bapak Ibu pengen tanya nih tapi karena di akhir nanti biar bisa ditanyakan. Nah, ini paket internet Bapak Ibu ya, silakan disiapkan. Biasanya ya ini yang paling sering ya. Telkomsel Indosat 3 XL. Nanti silakan ini biasanya jamaah sering minta tolong saya, makanya saya kabarin dari sekarang. Silakan pilih paketannya yang paket umroh Bapak Ibu. Biasanya kalau Telkomsel tuh biasanya sudah langsung ada 12 hari, 15 hari, 10 hari. Biasanya paling rendah itu 10 hari. Dan nanti biasanya paket itu terbagi Bapak Ibu. Ada yang nanti misalkan 10 giga, 9 giga di Saudi, 1 giga di non Saudi. Biasanya seperti itu. Nah, tapi karena kita ini paket kita langsung direct ke Saudi, jadi nanti 1 giganya itu angus gitu ya. Biasanya ada 1 giga, 2 giga tergantung kartunya apa. Mungkin ada juga yang langsung full semua Saudi ya. Tapi setahu saya biasanya ada 1 giga, 2 giga untuk non Saudi seperti itu. Saran saya silahkan diaktifkan dari tanggal 8. Mau dari tanggal 7 nggak apa-apa, di tanggal 8 Bapak Ibu ketika nyampe di Sumarekon nih, di bis kan masih di Indonesia ya, perjalanan atau nanti di bandara, silahkan. Yang penting sebelum boarding, sebelum naik pesawat sudah diaktifkan ya. Nanti insya Allah saya bantu kalau misalkan ada apa-apa settingan HP-nya dan segala macam, insya Allah akan saya bantu. Ya ini caranya Bapak Ibu ya. Saran saya lebih baik dengan aplikasi, apalagi mohon maaf misalkan yang lansia ya, riwah itu. Ini bintang apa ini Telkomsel tapi nulisnya XL bintang 123 pagar gitu ya. Saran saya download aplikasinya. Itu gambarnya ada di web ya. Telkomsel, Axiata, Indosat, Orido sama Tri. Di download aplikasinya di App Store. Nanti minta tolong misalkan Bapak Ibu yang kurang paham ya, yang lansia misalkan tanya sama anaknya, tanya sama adiknya, minta download aplikasinya. Lebih gampang di aplikasi. Oke, suhu nih Bapak Ibu ya. Suhu. Kemarin, bulan kemarin saya alhamdulillah Bapak Ibu Madinah Mekah sangat-sangat panas. Sangat-sangat panas Bapak Ibu. Ya kurang lebih sekitar ya itu ya 30 tapi kalau lebih tepatnya pasti di atas 35. Dari jam sekitar habis subuh syur itu sampai nanti maghrib itu kurang lebih sekitar 35 ke atas. Ya nggak ada di Bandung misalkan sampai 30 ke bawah nggak ada Bapak Ibu di Mekah Madinah ya. Akan tapi nggak tahu ya mungkin kalau alam saya kemarin 3 hari sebelum saya datang di Mekah hujan, hujan rintik. Karena ini mulai pengalihan musim Bapak Ibu. Ya. Dari musim panas ke musim dingin. Jadi di Saudi Bapak Ibu itu beda kayak Indonesia. Musimnya cuma dua, musim panas, musim dingin. Tapi beda musim panas, musim dinginnya sama negara lain. Musim panasnya panas banget, musim dinginnya dingin, gitu ya. Mulainya musim dingin biasanya sekitar November akhir. Nah, kita kan ini maksudnya Oktober awal ya, masih musim panas, tapi terakhir-akhir. Jadi makanya insya Allah tidak terlalu panas seperti Agustus atau September. Seperti itu Bang. Tapi pengalaman saya bulan kemarin
ya kurang lebih 35 derajat. Jadi jangan disamakan seperti di Bandung, Bapak Ibu ya. Pagi-pagi misalkan buka pintu rumah 28, 25, angin seliweran. Nah, di sana insya Allah Bapak Ibu nanti buka kaca hotel ya, anginnya panas. Jadi kalau kipas angin Bapak Ibu ya di kawasan sana, keluarnya tuh anginnya bukan dingin tapi apa panas ya. Mudah-mudahan kita doa semoga panas ini membakar dosa-dosa kita. Amin ya robbal alamin ya. Ini sepertinya Bapak Ibu ya kalau dibandingkan suhunya. Nah, ini juga penting nih ya. Apalagi kita semua harus on HP apa charger Bapak Ibu. Di sana chargernya colok colok 3 ya. Jadi silakan dibawa. Satu aja perwakilan keluarga bawa satu, misalkan bapak bawa satu, atau nanti pasangan suami istri si suami bawa satu gitu ya. Insya Allah cukup ya. Atau ibu-ibu biasanya ibu-ibu yang ngecas terus gitu ya. Di sana mau story segala macam atau live TikTok, nah, biasanya ada tuh ibu-ibu. Nah, itu habis baterai cepet. Nah, ngecas. Nah, itu siapkan siapkan colok 3 Bapak Ibu ya. Colok 3. Karena di sana semua hotel semua colok 3 nggak ada colok 2. Biasanya ada bapak-bapak suka kreatif gitu ya. Colok 2 pakai satu kayu satu yang buat ngaduk teh tuh. Nah, satu. Nah, itu sangat tidak dianjurkan Bapak Ibu takutnya takutnya merusak fasilitas hotel di sana. Silakan Bapak Ibu bawa yang colong 3. Oke, ini penting Bapak Ibu ya. Tolong diperhatikan dilihat. Jadi ini barang-barang yang ada di dalam bagasi. Sebelah kiri bagasi ya, sebelah kanan mohon maaf ini semua di bagasi akan tapi nanti gunting dan power bank ini non bagasi Bapak Ibu ya. Gunting dan power bank karena power bank tidak boleh masuk bagasi, bolehnya masuk ke kabin. Ya, jadi koper besar itu namanya koper bagasi, koper kecil namanya koper kabin. Nah, ini semua barang-barang Bapak Ibu bisa masukkan bagasi kecuali gunting kuku atau gunting kecil buat nanti kita tahan dan apa? Power bank. Ya, power bank. Jadi jangan sampai kemarin jemaah, kemarin ya, bulan kemarin sudah check-in, tiba-tiba saya dipanggil sama maskapai, mana tuh readernya ini ada satu power bank ke detect. Nah, akhirnya kudu datang ke maskapainya nanti repot lagi. Nggak apa-apa, tapi biasanya nanti ke detect ketika masuk bagasi ke detect nanti biasanya dipanggil di Soekarno-Hatta tuh di pengeras suara dipanggil atau nanti dihubungin saya, nanti saya bawa Bapak Ibu. Jadi jangan sampai apa power bank sama gunting ya. Jangan sampai ditaruh di bagasi. Insya Allah kita juga sedia gunting di sana. Bapak Ibu, jadi nggak usah benar-benar wajib gunting nggak. Nanti Insya Allah kita sama Ustadz Akmal, saya dan Ustadz Akmal sedia gunting juga. Nanti kita tahalul bareng-bareng ya. Gak usah bawa satu-satu wajib, satu-satu gitu nggak usah nggak apa-apa. Ya, tapi yang mau bawa silahkan. Nah ini Bapak Ibu barang-barangnya bisa dilihat ya. Mungkin yang saya tekankan di sini ya pasti baju, ya. Kedua, obat-obatan Bapak Ibu. Insya Allah kami dari Raudhah menyediakan juga kan, tapi kan karena kita jamaah banyak Bapak Ibu ya. Misalkan saya sedia tolak angin 3 box, misalkan gitu ya. Kan nggak mungkin juga 3 box untuk 44 orang. Jadi silakan bawa obat mandiri khusus yang punya penyakit, riwayat penyakit tertentu, silakan bawa obatnya. Misalkan ada penyakit diabetes atau penyakit dalam lain silakan bawa obat sendirinya ya dengan jumlah yang kira-kira seminggu ya seminggu sampai 10 hari gitu ya nanti pun kalau misalkan habis misalkan ya nanti insya Allah saya temenin insya Allah kita ke apotek bisa ya di Saudi apotek sangat-sangat lengkap obatnya jadi Bapak Ibu nggak usah takut ya kalau misalkan ada obatnya yang habis seperti itu ya mungkin dari sini bisa dilihat sendiri Bapak Ibu ya paling yang saya tekankan ya baju pastinya obat-obatan sama nomor 14 Bapak Ibu dilihat. Tas rempang atau tempat khusus paspor. Tahu ya tas yang dari Rauda? Nah itu silakan dipakai buat paspor Bapak Ibu. Dompet, HP, paspor dijadiin satu. Kenapa? Karena paspor itu adalah kartu identitas kita di luar negeri. Kalau Bapak Ibu hilang di luar negeri KTP nggak masalah. SIM nggak masalah, cuma di sininya gitu ya. Susah ngurusnya lagi. Tapi kalau Bapak Ibu hilang paspor di luar negeri, mohon maaf nggak bisa umroh.
pernah ada satu jemaah, alhamdulillah bukan jemaah saya, alhamdulillah ya. Pernah ada satu jemaah, pernah ada satu jemaah sebelum nyampe Saudi paspornya hilang. Kita travel berusaha membantu sedemikian rupa tidak bisa. Karena apa? Paspor hilang. Jadi saran saya silakan Bapak Ibu sediakan satu tas khusus paspor dan nanti minta tolong Bapak Ibu yang membawa anak kecil paspornya jangan dijadikan satu. Biarkan dia bawa sendiri pakai tas kecil. Kenapa? Karena misalkan Bapak udah masuk paspornya nanti di imigrasi sama Bapak dibawa di tas kecil Bapak. Nanti anaknya belum masuk, misalkan ngantri. Nah, nanti itu agak agak ribet lagi nanti susah sama petugas imigrasi. Jadi saran saya silakan bawa tas masing-masing ya, masing-masing bawa tas. Paspornya silakan ditaruh di tas. Yang kedua, Bapak Ibu, karena kita masih bahas paspor, nanti di pesawat jangan sampai paspornya ditaruh di depan kursi itu ya. Di depan kursi biasanya ada tempat buat buku itu ya, Bapak Ibu yang pernah naik pesawat ya. Itu biasanya ada tempat jangan ditaruh situ karena apa? Rawan ketinggalan dan sudah sering terjadi ya. Pesawat itu sudah kemana ke negeri mana baru lapor Kang ini paspor saya hilang. Wah, gimana? Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi paspor jangan sampai hilang. Nanti insya Allah saya akan remind terus Bapak Ibu paspor. Akan tapi nanti insya Allah sampai Madinah, insya Allah paspornya sudah dikumpulkan sama saya. Jadi Bapak Ibu selama ibadah gak usah mikirin paspor lagi. Ya, paspornya saya kumpulkan di Madinah. Nanti saya bagikan lagi kapan? Saya bagikan lagi ketika mau pulang, mau check-in nanti kita dari Bandara Jeddah, Bandara Haji. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini paspor, cek paspor dan obat-obatan sama baju ya. Yang lain bisa opsional Bapak Ibu. Kacamata juga boleh ya. Saya sangat anjurkan silau, Bapak Ibu ya. Kacamata hitam boleh. Oke, ini Bapak Ibu ya. Tapi insya Allah untuk kaum hawa ini ya, insya Allah ini enggak, karena kita kan paketnya langsung umroh ya. Biasanya seperti ini jamaah-jamaah atau paket yang misalkan ke Turki dulu atau ke Dubai dulu. Nah, biasanya saya sering ingatkan di Turki Dubai boleh misalkan seperti yang di kanan ya, seperti ini misalkan mau pakai celana atau mau pakai mohon maaf misalkan pasmina dan lain sebagainya. Tapi nanti ketika udah masuk Saudi, saya sarankan kalau bisa tertutup. Karena kan ini kita bukan sembarang trip Bapak Ibu ya, kita ini ibadah. Bagaimana adabnya kita ibadah, bagaimana adab kita bertamu ke rumahnya Allah, masa kita pakai pakaian yang tidak sopan menurut pandangan Islam. Seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah kalau jamaah eh, reguler langsung ini insya Allah nggak ada ya. Bapak Ibu. Insya Allah. Atau ada nih ibu-ibu kira-kira? Nggak ya ibu ya. Jadi silakan. Saya nggak harus kasih tahu yang benarnya seperti apa. Ibu-ibu sudah tahu mana yang proper gitu ya, mana yang cocok untuk digunakan beribadah nanti kita selama di Madinah dan nah, ini Bapak Ibu ya. Silakan dilihat ini ya. Ini barang-barang yang boleh di bagasi, barang-barang yang boleh di kabin. Mohon maaf Bapak Ibu untuk gunting kuku tadi ya, saya bilang di kabin ya, di bagasi Bapak Ibu. Karena nanti di kabin itu yang akan di X-ray. Nah, kalau ada gunting kuku atau benda tajam bisa diambil. Mohon maaf di bagasi. Jadi yang bawa gunting silakan taruh di mana? Di bagasi. Kalau power bank tetap di kabin. Nah, power bank biasanya maksimalnya itu 20.000 ya. Di atas itu biasanya kadang kalau kedetek sistem kedetek ditanya kalau enggak lolos juga. Tapi amannya saya kasih tahu berapa Bapak Ibu power bank 20.000 ya. Nah, ini penting juga Bapak Ibu. Kabin. Ya, di kabin ya tidak boleh ada cairan lebih dari 100 mili. Nah, ini saya sering tekankan ke ibu-ibu biasanya. Misalkan skincare-nya atau untuk perlengkapan mandinya itu bisa ditaruh di bagasi. Ya, semua cairan ditaruh di bagasi. Kalau mau taruh di kabin, misalkan parfum, ada yang parfum kecil ya, nggak nyampe 100 ml, 70 ml, boleh. Silakan, enggak silakan ditaruh di kabin atau dibawa di tas. Nah, untuk sebelum masuk ke pesawat, untuk nanti amannya bagaimana, Kang? Bawa apa aja? Satu koper bagasi dari Rauda yang besar, tahu Bapak Ibu ya. Kedua, koper kabin yang kecil.
Saran saya satu lagi. Ketiga, tas rempang untuk paspor, uang, ATM, HP. Udah, itu saran saya. Cuma biasanya ibu-ibu kan banyak ya, misalkan satu tas ransel, boleh, boleh, masih aman Bapak Ibu. Koper bagasi, koper kabin, tas lempang, satu tas ransel masih aman. Tapi yang nggak aman apa? Contohnya misalkan tas gunung. Nah, misalkan ada yang pendaki gini ya, bapak-bapak atau yang cowok-cowok nih biasa mendaki dikira nih Prof kayak mendaki gitu ya. Kita mau mendaki Gua Hiro ke Jabal Sur ke Jabal Nur gitu ya mau melihat bagaimana ya. Itu kalau tas gunung biasa nanti kalau kelihatan bahasa Sundanya berendong petong gitu Bu ya. Jadi banyak gitu. Kabin satu, tas satu, habis itu tas yang buat mudik itu biasa satu. Nah itu biasanya sama maskapai disuruh kurangin. Atau nanti disuruh masukkan ke bagasi kalau masih ada space bagasi. Jadi saran saya seperti itu ya. Koper bagasi, koper kabin, tas lempang, satu tas nasi cukup. Atau misalkan ibu-ibu tas yang ya, jinjing itu cukup ya, insya Allah ya. Karena kita nggak kemana-mana juga langsung umroh gitu ya. Kita nggak bukan paket yang ke Turki, Dubai dan lain sebagainya. Jadi insya Allah itu cukup ya. Oke Bapak Ibu, ini eh, kurang lebih nanti bagaimana penampungan pesawatnya mungkin nggak sama seperti ini ya kalau Garuda ya. Cuma kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu, ini yang sering saya tekankan juga dalam masalah mencari tempat duduk di pesawat. Nanti silakan kita udah check-in per grup Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah bareng-bareng. Cuma biasanya sistem nanti akan mengacak sedikit. Maksudnya mengacak sedikit gimana? Misalkan Bapak Ibu suami istri, tapi bedanya tuh cuma tiga blok, tiga kursi. Misalkan nih Bapak Ibu, Bapak sebelah sini, Ibu sebelah sini. Nah, itu kan kepisah ya. Nah, paling kepisahnya kayak gitu. Tapi kalau bareng-bareng, insya Allah karena kita grup, kita jadi satu tempat. Nggak mungkin ada yang bisa satu grup, satu orang belakang sendiri gitu, misalkan di depan enggak. Nah, nanti saran saya silakan Bapak Ibu duduk dulu di tempat Bapak Ibu sesuai tertera tiket. Nanti kalau misalkan ada orang Indonesia dan pasti orang Indonesia Bapak Ibu ya Garuda, dari travel lain atau dia travel sendiri yang duduk di tempat misalkan si ibu di 3C misalkan. Bapak 3A, 3B ini ada nih. Ternyata satu orang. Nah, itu bisa diomongin. Tapi saran saya duduk dulu di tempat masing-masing. Kenapa kalau kita langsung duduk seenaknya kita, nanti biasanya orang sakit hati. Orang orang kok tempat duduk saya udah diduduki dulu. Tapi kalau Bapak Ibu tunggu orangnya datang dulu, nanti baru Bapak Ibu ngomong ini suami saya sebelah sini bisa tukeran nggak gitu. Atau syukur-syukur ternyata tukerannya sama-sama nih suami istri, istrinya di sana, suaminya di sana ternyata suami istri yang A nih di sana juga. Jadi sekalian tukar. Nah, untung-untung seperti itu Bapak Ibu, nggak apa-apa ya. Jadi seperti itu ya. Jadi silakan duduk dulu baru nanti minta tukar tempat. Tapi insya Allah nggak bakal jauh-jauh Bapak Ibu, nggak bakal jauh-jauh. Kalau saya mungkin ya, kalau saya mungkin, misalkan saya di belakang sendiri mungkin gitu. Nah, ini Bapak Ibu lihat ya, ada seat belt. Nah, ini menurut saya tidak harus saya jelaskan secara detail ya, karena nanti insya Allah dijelaskan sama pramugara-pramugari ya, bukan tugas saya gitu ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu silakan nanti perhatikan pramugara-pramugarinya apa aja yang harus dilakukan di dalam pesawat. Ini nanti ada toiletnya juga Bapak Ibu. Ya. Nah, ini dia. Ini mungkin harus saya jelaskan. Kenapa? Karena ini menyangkut tentang cara kita bersuci di dalam pesawat. Mungkin ketika manasik mungkin sudah diterangkan. Kalaupun sudah diterangkan, nanti saya ulangi lagi. Kalau belum, alhamdulillah kita belajar bareng-bareng Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, silakan nanti insya Allah kan kita berangkat jam 9 pagi Bapak Ibu ya. Sampai di Madinah itu jam setengah 3 waktu Madinah. Nah, jadi insya Allah kita di dalam pesawat itu kurang lebih 9,5 jam. Tapi kan ngitungnya kan dari jam 9 harusnya cuma 7 jam ya. Karena kita beda jam Bapak Ibu ditambahin. Ada namanya jet lag ya, perbedaan waktu ya waktu zona waktu dunia. Jadi sebenarnya kita kan kalau dari jam 9 sampai setengah 3 kurang lebih 7 jaman ya. Nah, kenapa jadi 9,5? Karena ada perbedaan waktu. Perbedaan waktu. Nah, insya Allah kita nggak melewatkan sholat. Akan tetapi misalkan Bapak Ibu yang ingin wudhu ya di toilet, saya sarankan membawa botol kecil. Kenapa Bapak Ibu membawa botol kecil? Untuk nanti mengisi botol itu di keran tadi dan berwudhu.
Nah, wudhunya gimana, Kang? Wudhunya silakan Bapak Ibu, wudhunya yang wajib saja satu kali saja. Apa yang wajib Bapak Ibu? Pertama, muka, membasuh muka. Kedua, telapak tangan sampai siku. Ketiga, sehelai, kita mazhab Syafi'i Bapak Ibu ya, sehelai rambut. Yang terakhir, kaki sampai pergelangan mata kaki. Nah, itu aja semuanya dibasuh satu kali saja. Jadi insya Allah Bapak Ibu, botol seperti ini lebih dari cukup ya. Ada botol yang kecil lagi itu, yang segini, itu saya sendiri pernah praktek itu cukup. Nah, kenapa saya omongkan botol? Karena sekarang sering fenomenanya terjadi pakai parfum. Nah, dalam segi fikihnya, apalagi fikih kita mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, di dalam parfumnya ada sedikit masalah. Kenapa? Karena muka dan tangan yang harusnya itu dibasuh, mohon maaf, dicuci, itu tidak mengalirkan air kalau kita berwudu dengan parfum spray. Contoh Bapak Ibu ya, misalkan eh, Bapak Ibu wudu dengan spray muka, kira-kira itu sampai namanya kita kayak pakai parfum gitu Bapak Ibu ya, dikit-dikit aja yang penting basah-basah, sampai netes nggak kira-kira? Nah, di dalam mazhab Syafi'i, fikih mazhab Syafi'i namanya mencuci, berarti yang mencuci itu apa aja? Muka, tangan, kaki yang wajib itu harus menetes airnya itu. Ya, misalkan nih air, ini menetes sampai bawah Bapak Ibu. Nah, kira-kira kalau pakai key spray itu netes nggak? Enggak ya, kecuali apa namanya? Disemprotin sampai ada ya mungkin yang skincare kayak gitu ya, ibu-ibu ya, sampai basah itu mungkin. Tapi kan biasanya karena kita lagi perjalanan gitu ya, wudhu, yang penting basah aja udah. Habis itu tangan naik, tidak sah. Kalau tidak sah, Bapak Ibu mau pakai misalkan wudhu terus untuk sholat, berarti sholatnya tidak sah juga. Maka saran saya seperti itu, Bapak Ibu ya, kalau mau wudhu ke kamar mandi silakan bawa botol kecil. Ya botol kosong kecil nanti dipakai. Insya Allah cukup. Botol ini masih ada sisa nih. Botol yang sedang ini, yang kecil juga cukup. Insya Allah. Seperti itu. Tapi mengenai sholat, insya Allah kita nggak melewatkan sholat. Jadi insya Allah nanti kita jamak akhir, ya, mengejarkan mengakhirkan waktu zuhur ke waktu asar. Ya, seperti itu Pak Ibu ya. Jadi insya Allah, karena kita landing Madinah juga, nanti di itinerary saya jelaskan jam berapa nyampe kegiatannya setelah ini ya. Seperti itu Pak Ibu ya. Nanti yang mau tanya silakan diingat atau dicatat ya. Nanti terakhir. Ya, ini makam minum di pesawat. Nanti silakan Bapak Ibu rasakan sendiri, tidak usah saya deskripsikan. Insya Allah kalau Garuda sangat-sangat Indonesian food ya, sangat-sangat ramah dengan lidah kita insya Allah. Oke Bapak Ibu, nah bisa dilihat Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah nanti kita sampai di Bandara Madinah, ya, Saudi negaranya, Madinah kotanya. Kita sampai nanti sebelum sampai ada petugas kesehatan. Ya, itu nanti biasanya pertama saya ngasih eh, eh, tiket atau keterangan untuk kita. Jadi nggak dicek satu-satu kesehatan. Nanti saya aja. Nanti setelah itu yang satu-satu apa? Imigrasi. Terus silakan Bapak Ibu antri sendiri. Sendiri. Nanti saya paling belakang menunggu yang misalkan ada masalah nauzubillah atau dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu silakan langsung antri imigrasi. Ya. Nanti paspornya. Nah ini Bapak Ibu ya. Kadang-kadang nih. Tadi saya bilang apa paspornya jangan sampai ditaruh di depan kursi ya. Atau misalkan taruh di kantong atau di tas tapi terjatuh di kursi pesawat. Nah, jadi kan nanti ketika mau turun dari pesawat silakan dicek lagi bangkunya, ya. Silakan dicek lagi bangkunya, bangkunya depannya, bawahnya, kalau perlu kolongnya. Karena kadang-kadang yang ketinggalan bukan hanya paspor nih yang sering ketinggalan, Bapak Ibu, HP pernah. Kedua, power bank sering sekali, ya. Ya, silakan itu dicek dulu, jangan sampai ada barang ketinggalan baru turun. Jadi nggak usah buru-buru turunnya nanti ya. Karena apa? Nanti paspor ini akan langsung dicek di imigrasi. Seperti yang saya bilang tadi, ada jemaah, bukan jemaah saya, tour leader lain, paspornya hilang sebelum masuk Saudi. Waktu itu tripnya ke Turki dulu. Nah, sebelum ke Saudi hilang, kita usahakan nggak bisa masuk Saudi, akhirnya kita pesankan tiket balik lagi. Nggak jadi umroh. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi paspor ini sangat penting. Ya. Jadi silakan sebelum masuk imigrasi dicek lagi paspor. Turun pesawat, mana paspor? Lihat lagi. Dicek lagi anggota keluarganya, adiknya, kakaknya,
semua dicek, baru nanti turun. Nanti ada namanya compare tahu Bapak Ibu ya. Sudah sering penerbangan. Nah, nanti insya Allah Bapak Ibu gak usah ngurusin bagasi lagi. Jadi Bapak Ibu turun dari imigrasi nanti di Madinah itu lantai 2 imigrasinya, turun naik eskalator ke bawah, nanti Bapak Ibu langsung lurus nggak jauh-jauh. Misalkan ini tempat bagasinya, pintu keluar di kantor Rauda sana, nggak jauh. Bapak Ibu tinggal jalan, nanti di luar sudah ada Ustadz Akmal dan tim yang menyambut. Jadi Bapak Ibu nggak usah ngurusin bagasi lagi, nggak usah nyari-nyari kopai berapa bagasi, tidak usah, sudah ada tim kita. Karena bagasi kita sama semua, nanti diangkut menuju bis Bapak Ibu langsung siap tunggu di bis. Seperti itu ya. Karena biasanya ada jemaah saking semangatnya gitu. Kang, kang, ngapain Pak? Saya turun, semua jemaah udah masuk. Ini sih nyari bagasi saya nih, bagasi apa namanya koper grup kita. Gak usah Pak itu tugas saya udah Bapak. Langsung aja ke bis ya, istirahat ya. Siap-siap untuk ibadah. Energinya disimpan untuk yang lain gitu ya. Nanti untuk waktunya saya jelaskan di itinerary ya. Nah, ini Bapak Ibu kondisi hotel di Saudi. Kenapa harus saya jelaskan? Memang alhamdulillah Rauda selalu amanah, hotelnya bagus, tidak pernah ada hal-hal seperti ini. Sepengetahuan saya selama perjalanan dengan saya, alhamdulillah. Akan tapi memang pernah travel lain atau saya waktu itu sempat alhamdulillah sempat freelance juga di Saudi setahun. Itu banyak hal terjadi seperti ini. Pertama apa? Kamarnya tidak terlalu bersih. Maksudnya terlalu bersih, bersih, tapi kalau dibanding dengan hotel-hotel di non Saudi itu masih bersih, lebih bersih hotel-hotel di luar Saudi. Kenapa? Karena di sana Bapak Ibu, hotel penuh terus. Kita check out, misalkan pagi, siangnya udah ada lagi yang masuk. Jadi ya terus Bapak Ibu ya, hotel di Saudi itu nggak pernah berhenti, nggak pernah ada libur, nggak pernah tutup hotel gitu ya di Indonesia ya, nunggu peak season aja nggak ada. Mereka terus. Ya, jadi mungkin kita bisa maklumi, misalkan level kebersihannya tidak seperti di Indonesia. Tapi alhamdulillah selama saya bawa jemaah, selama di Rauda tidak pernah ada, selalu bersih, selalu rapi, nggak pernah ada komplain. Tapi saya me- memberitahu fakta-fakta ini sebagai pengetahuan Bapak Ibu aja. Kalau nauzubillah terjadi, mohon kemaklumannya Bapak Ibu ya. Yang kedua, sering tidak tersedia air minum. Ya, air minum welcoming drink itu kadang-kadang nggak ada, tapi Rauda insya Allah ada terus. Nah, ini lift kecil dan tidak terlalu banyak. Untuk hotel Mekah kita di Anjum, insya Allah liftnya nomor satu Saudi, bisa saya bilang. Akan tapi ini hotel kita yang di Madinah ini on Ansor Golden Tulip, kadang-kadang ada pemugaran liftnya, jadi perawatan. Kadang satu ditutup. Bulan lalu kemarin alhamdulillah saya ada sekitar 7 lift gerak semua di Madinah. Alhamdulillah. Tapi nggak tahu nih bulan bulan besok nih kita berangkat mungkin ada satu atau dua yang lagi di masa perawatan. Itu mungkin ditutup sebentar. Tapi biasanya nggak lama-lama Bapak Ibu cuma 1 hari aja. Ya mentok-mentok 1 kali 24 jam. Yang keempat handuk tidak lengkap maka tidak tersedia. Nah kalau ini silakan Bapak Ibu langsung telepon saya. Kalau misalkan nanti baru check-in handuk kurang atau apa yang kurang telepon saya nanti saya hubungi langsung resepsionis. Ya. Yang kelima petugas hotel tidak terlalu ramah. Ya Bapak Ibu udah tahu sendiri ya. Orang paling ramah sedunia itu ada orang Indonesia. Ada alasan kenapa Nabi Muhammad SAW diturunkan di Saudi, Bapak Ibu ya. Bukan orang Saudi, Bapak Ibu sebenarnya lebih ke orang Bangladesh. Jadi tenaga kerja luar negeri paling banyak di Saudi itu ada orang India, Pakistan, Bangladesh. Nah, mereka seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin yang pernah lihat di internet atau pernah bersosialisasi dengan mereka, mereka agak-agak kurang ramah. Tapi bukan kurang ramah kayak dibentak gitu ya, enggak Bapak Ibu ya. Cuma mungkin agak kurang senyum dan lain sebagainya. Yang enam, kamar-kamarnya tidak dibersihkan ini nggak pernah terjadi alhamdulillah di Rauda. Dan saya sendiri nggak pernah melihat karena namanya jemaah baru check-in pasti sudah dibersihkan. Oke, ini kita bahas hotel kita Bapak Ibu ya. Kita insya Allah di Golden Ansor Golden Tulip bisa Bapak Ibu cek di Google Map ya, reviewnya dan lain sebagainya. Dan ini eh, lokasi hotel kita Bapak Ibu. Lihat yang kotak merah di atas. Ya, jadi cuma 2 blok, 2 gedung langsung masuk ke pelataran Masjid Nabawi di Madinah. Jadi nggak usah jauh-jauh. Jadi nggak usah lihat Google Map lagi. Ini mau ke Masjid Nabawi lewat mana? Tinggal lurus, dah Masjid Nabawi. Ya, patokannya mana Bapak Ibu? Patokannya pintu 328, bukan pintu berapa tuh yang viral itu? 338 yang
Kapal-kapal ketemu gitu ya, suami istri, bapak-bapak nungguin istrinya bukan di situ ya, kita di 328. Tapi kalau mau misalkan mau ke sana gitu ya, mau foto-foto, mau konten di sana silahkan, mangga. Tapi hotel kita dekatnya 328. Patokannya 328. Pintu 328. Ini hotel kita di Mekah Bapak Ibu yang saya bilang liftnya nomor satu se Saudi karena apa? Karena banyak banget Bapak Ibu. Liftnya ini banyak. Saya belum hitung sampai sekarang. Padahal saya belum hitung banyak dan alhamdulillah lancar terus liftnya. Bagus hotelnya. Ya, makanannya juga enak. Nah, ini Bapak Ibu lokasinya. Mungkin yang pernah dengar ya. Coba dilihat kiri atas itu hotel kita. Putih-putih ini pertama itu pelataran Masjidil Haram. Mohon maaf, daerah Masjidil Haram. Di sini Umroh Gate itu pelataran Ka'bah. Jadi Hotel Anjum ini terkenal oleh jemaah Indonesia dibilangnya apa? Dekat di mata, jauh di kaki. Nah, mungkin ada yang pernah dengar Bapak Ibu ya. Jadi bukan jauh di kaki memang jalannya jauh enggak Bapak Ibu. Bapak Ibu turun nanti dari hotel, itu kita hotelnya agak nanjak sedikit, tapi nanti kita lewat terowongan bawah tanah, naik eskalator. Jalan sedikit, itu Bapak Ibu sholat di situ, itu sudah masuk daerah Masjidil Haram putih-putih itu ya. Akan tapi kalau mau sholat di depan Ka'bah, memang harus tawaf pelataran, tawaf eh, daerah Masjidil Haram ya. Jadi sampai masuk ke dalamnya itu memang nggak nyampe 300 meter lah Bapak, 100 sampai 200 meter. Ya. Tapi Bapak Ibu nanti kalau misalkan beruntung ya, yang nanti kamarnya di atas lantai 11-an ya, saya nggak tahu belum dikonfirm juga kamarnya. Nanti kalau beruntung nanti dibuka gordennya view-nya bisa harum gitu ya. Ini saya bukan memberi harapan Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan beruntung Allah mengizinkan gitu ya, view-nya bisa haram. Jadi memang itu dekat di mata kelihatan, kelihatan Ka'bah itu. Cuma jauh di kaki karena apa? Kepelatarannya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau sholat di dalam masjid, ini Bapak Ibu lihat yang kiri, saya tunjuk aja ya, agak berdiri sebentar biar jelas. Ini sekarang sudah dibawa keluar kan? Jadi yang baru tahun ini jadi insya Allah kalau ingin mendapatkan pahala sholat di Masjidil Haram, yang sini aja saya nyampe sini. Tapi kalau mau sampai depan Ka'bah pelataran ya itu harus jalan nggak nyampe 200 meter. Tapi memang terkenalnya seperti itu. Oke, Bismillah kita lanjut ya. Jadwal makan Bapak Ibu, ya ini jelas bisa dilihat ya. Setelah sholat subuh biasanya sampai jam 9 makan pagi, makan siang setelah sholat zuhur biasa sampai sebelum asar, makan malam setelah sholat isya sampai biasanya sekitar jam 10 gitu ya Bapak. Kalau misalkan nanti misalkan nih kalau untuk makan malam ya, kalau mau nggak terlalu ramai saran saya maghrib. Tapi biasanya maghrib kan itikaf ya, dari sore sampai isya. Makanya habis itu biasanya ramai. Nah, tapi misalkan Bapak Ibu itikafnya mau, ini Kang, saya mau istirahat biar nanti bangun nyampe ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi jam 11, jam 12 sekalian tahajud gitu ya sampai subuh. Silakan makannya habis maghrib. Sepi, karena sepi gitu ya. Opsi Bapak Ibu ya, saya kasih opsi. Silakan. Nah, silakan Bapak Ibu, ini mungkin ketika manasik kemarin, ini insya Allah udah ikut manasik semua ya? Atau ada yang ikut manasik baru ikut pemantapan? Udah ikut manasik semua ya? Mungkin ketika manasik udah dijelaskan Bapak Ibu ya, kita ini bukan sembarang safar. Kita ini bukan sembarang jalan-jalan, sembarang trip, tapi kita ini ibadahnya bukan sembarang ibadah, ibadah umroh haji kecil. Ya, jadi silakan diniatkan dari pertama kita berangkat depan Sumarekon sampai nanti pulang lagi itu ibadah. Kalau ibadah kira-kira Bapak Ibu kalau sholat boleh gak kita marah-marah? Misalkan ibu-ibu nih ngecoprak gitu ya. Lagi sholat kira-kira nggak boleh ya. Terus misalkan lagi sholat atau ibadah lain-lain, misalkan lagi zikir, lagi baca Quran, Bapak Ibu mohon maaf mengumpat, marah, mengeluarkan kata-kata kasar, kira-kira boleh nggak? Nah, kita umroh dari pertama nanti kita berangkat di bis Sumarekon itu sudah dihitung ibadah. Jadi silahkan Bapak Ibu hatinya dijaga, perkataan perbuatannya dijaga. Ya, karena nanti insya Allah dijelaskan mustakmal nanti lebih detailnya ya. Eh, bagaimana kita tuh dapat umroh itu bukan hanya
umroh sah secara fikih, tapi kita dapat apa? Dapat pahala mabrurnya, dapat efek mabrur dari umroh kita. Nah, salah satu caranya seperti ini Bapak Ibu ya. Bisa dilihat ya, gibah, sombong, kesel, berkata negatif, walaupun bercanda. Nah, mungkin saya akan jelaskan yang berkata negatif Bapak Ibu ya. Perjalanan kita perjalanan umroh Bapak Ibu ya. Jadi perjalanan umroh itu orang yang nggak umroh aja yang melakukan safar. Misalkan Bapak Ibu dari Bandung ke Jakarta safar itu namanya ya. Lebih dari 52 kilo, lebih dari 80 kilo. Dan itu bisa mengambil rukhsah safar. Itu udah waktu masuk waktu mustajab. Jadi Bapak Ibu nanti ini kita berangkat dari Bandung ke Jakarta itu udah dihitung safar itu Bapak Ibu doa apapun terbesit sesuatu di hati kalau ikhlas itu bisa jadi kenyataan. Sangat-sangat mungkin. Karena apa? Karena dikabul doa kita. Gak cuma doa, tapi apa yang terbesit dalam hati pikiran kita itu dikabul. Nah, bagaimana nanti kita ketika umroh, kalau mohon maaf, kalau ada Bapak Ibu terbesit sesuatu yang tidak baik, ya. Nanti soal dijelaskan maksud akmal, kalau saya jelaskan semua nanti nggak enak di spoiler gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, nanti soal dijelaskan lebih detailnya seperti itu. Jadi kalau mau nih bercanda saya sama ibu-ibu biasanya. Ibu-ibu kan emosinya gitu ya. Kang, ini saya ninggalin anak saya di rumah malah penakal gini gini gini. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau ibu-ibu nih ya, silakan mengumpat boleh yang baik-baik. Misalkan, anak saya si Budi nih misalkan, si Budi ini nakal di saya tinggal rumah, mudah-mudahan lulus cum laude. Nah, seperti Bapak Ibu ya, ibu-ibu ya. Jadi mengumpatnya itu yang baik-baik karena diijabah. Bukan hanya di ketika nanti kita di Multazam di makam Nabi depan Ka'bah. Dari Bapak Ibu mulai perjalanan kita itu semua waktu ijabah sampai balik lagi. Jadi kurang lebih sekitar 9 hari ya. Dari tanggal 8 sampai tanggal 11. Jadi kalau bisa dijaga hatinya, dijaga perbuatan serta perkataan. Oke, wah kalau ini saya biasanya kalau materi seperti ini saya tidak suka saya jelaskan sekarang. Karena apa? Nggak lihat kita nggak lihat jelas ya. Nanti besok sampai Masjid Nabawi kita jelaskan ini pintu masuknya. Kalau saya jelaskan di sini kan nanti Bapak Ibu ngeliat lagi Google Map. Pintunya mana? Oh, jadi fotonya sama ini deh, fotonya di Google Map juga nih, jangan-jangan nih. Atau gimana ya. Nanti kita jelaskan di sana ya. Pokoknya kalau yang saya kabarkan dari sekarang itu pintunya hotel kita 328. Itu aja yang diingat. Di persiapan dari sekarang itu. Nanti di Mekah juga eh, nanti saya jelaskan ketika sampai di Mekah. Oke, ini juga sama ya. Nanti ketika di lapangan aja ya Bapak Ibu ya. Paling ini jam-jam tower udah tahu ya Bapak Ibu ya. Bukan yang baru ya. Itu patokan semuanya. Jadi kalau di Madinah itu biasanya saya ngasih patokan pintu 328, 327 kita ketemu. Kalau di Mekah, kalau mau ke hotel kita dan lain sebagainya, ibu bapak ibu misalkan muter kemana-mana, nyari tower Zam-Zam. Datengin sampai bawahnya, nanti saya tunjukkan dari situ arahnya ke hotel kita. Ya, nanti jangan sekarang, jangan di spoiler gitu ya, Zam-Zam Tower karena paling tinggi bapak ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, berkaitan dengan obat, apalagi kita musim panas. Sebelum membahas penyakit-penyakitnya ini tinggal dibaca sendiri. Saran saya Bapak Ibu, panas ya, nanti di sana panas ya. Sekarang juga panas ya, apalagi di sana. Tolong kalau mau minum yang dingin-dingin ditahan. Kenapa? Sering terjadi sakit di luar panas, City Tour kita habis City Tour ya Bapak Ibu ya. Pulang ke hotel ada jus jeruk, ada es teh, ada air dingin pakai es. Ambil semua, minum. Nah, itu kaget Bapak Ibu badannya. Ini saya, memang saya bukan dokter ya, tapi saya pengalaman jemaah seperti itu sering sekali. Apalagi, mohon maaf, misalkan anak-anak atau anak muda ya. Nah, itu panas-panas, kering-keringan, langsung minum dingin. Nah, itu panas dalam. Ya. Dan saya paling takut apa? Sebelum umroh terjadinya. Jadi amanah saya Bapak Ibu bukan hanya membimbing, tapi memastikan kesehatan Bapak Ibu sehingga pas umroh tuh prima, kuat. Ya, kita tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran dari depan tahalul ke hotel kita 3 kali putaran sa'i. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi kan butuh stamina, butuh fisik yang prima. Jadi saran saya kalau mau minum dingin secukupnya. Nanti misalkan di Madinah ada sambal-sambal secukupnya. Kan berapa ya kalau misalkan lagi umroh, Kang mau ke kamar mandi,
kan nggak boleh. Ketika tawaf itu harus dalam keadaan apa? Su suci. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini saran saya makan secukupnya, minum secukupnya. Ya, seperti sunnah Rasul ya. Berarti sebelum kenyang itu sudah insya Allah obat segala obat. Nah, ini Bapak Ibu ya. Etika sebuah grup. Saya mau tanya Bapak Ibu, kita umroh privat bukan? Ini umroh privat bukan? Bukan ya? Umroh backpacker bukan? Bukan ya, kita umroh grup. Kalau grup berarti banyak orang. Kalau banyak orang berarti ada ketuanya. Ketuanya siapa? Saya. Saya, alhamdulillah saya dia berikan amanah untuk membimbing Bapak Ibu untuk jadi ketua Bapak Ibu. Nah, berarti silakan saling dijaga perasaannya satu sama lain. Kalau misalkan mau ke kamar mandi, mau berpisah dari grup, silakan kabari saya. Ya, saya insya Allah Bapak Ibu 24 kali berapa nih? 8 hari ya. Insya Allah siap direpotin silakan. Telepon, chat segala macam ya. Silakan Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan canggung-canggung ya. Misalkan nanti jalannya kita kecepatan. Kang, saya ke kamar mandi dulu nih. Si Bapak bulet gitu ya. Silakan telepon, langsung telepon aja. Langsung telepon ya. Karena apa kalau udah bisa, apalagi misalkan contoh di Arafah. Mungkin yang pernah haji atau yang pernah umrah melihat Arafah luas. Nanti si ibu belanja tuh. Ada tuh biasanya, oh, ada saya spoiler ya. Ada belanjaan. Si bapak ngerokok. Tempat mana misah. Satu-satu. Yang lain dua ini saling nunggu-nungguan, saling kejar-kejaran. Si ibu ke tempat bapak, bapak ke tempat ibu. Akhirnya dua-duanya nggak ketemu. Habis itu nanti kita naik ke bis nggak ketemu. Nah itu jangan kayak gitu. Jadi kalau terpisah, silakan diam di tempatnya. Kabari saya di mana, nanti kita jemput. Atau nanti kita arahkan. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi etika-etika grup ini sudah jelas Bapak Ibu ya. eh apa namanya? Kalau kita grup berarti kita saling menjaga perasaan satu sama dan apalagi lagi ya. Jadi diniatkan Bapak Ibu menjaga satu perasaan satu sama lain itu diniatkan ibadah jadi ibadah juga. Gitu Bapak Ibu ya. Kalau barang eh, barang nih Bapak Ibu ya, mungkin barang karena baru kejadian bulan lalu di Eropa ada jemaah saya belanja itu banyak tuh belanja halal 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 gitu ya biasanya ya orangnya bilang dompetnya terjatuh baru ngeh si ibu ini nih baru ngeh pas masuk bis Kang dompet saya hilang di mana ibu tadi belanja di sana saya datang ke sana sama Ustaz Ahmad dompetnya ada uang realnya hilang tapi KTP SIM aman semua isi ibu bilang saya yang penting mah KTP SIM Kang susah kan ngurusnya di sini ya KTP SIM hilang ya uang tuh Bismillah deh uangnya udah diambil untung nggak banyak. Nah, jadi ketika belanja ibu-ibu nih, bapak-bapak bisa diingatkan ibu-ibunya ya, kalau belanja keluarin dulu duitnya, jangan sambil sama dompetnya. Ya, kita nggak tahu walaupun kita di Saudi, bapak ibu tetap ada kejahatan itu di mana aja bapak ibu ya. Seperti tidak ada kesempatan, ada kejahatan, gitu ya. Jadi dijaga barang-barangnya. Ini karena baru terjadi bulan lalu ya. Oke, ini makanan khas Saudi. Mungkin ini mah udah pada searching sendiri bapak ibu ya. Untuk al baik bapak ibu lihat atas kanan. Al baik insya Allah kita sudah dapat bapak ibu sudah dapat nanti pas pulang. Nah, iya pas pulang, pas mau masuk bandara kita bagikan. Tapi nanti misalkan Bapak Ibu yang mau nambah, nanti mungkin saya umumkan di grup H-1 pulang. Nanti saya eh, kabarkan tim untuk menyediakan tambahan. Kurang lebih biayanya terakhir kemarin 25 real atau sekitar 100 ribuan ya. Tambah satu packnya itu. Itu satu packnya seperti Bapak Ibu ya. Ada ayam, kentang, ayamnya 5 kentang, bisa ada burgernya. 4 atau 5 ya. Agak lupa juga sih. Tapi kalau dari travel yang gratis dapat satu. Insya Allah ketika pulang. Tapi biasanya ibu-ibu nih viral ya, Albaik ya. Kang, nih nitip gitu ya. Silakan nanti konfirmasi ke saya, nanti saya pesankan tambahannya. Ini udah jelas ya, kurma, makanan ringan, abaya, ya, jelas parfum, jelas. Oke, ini ya Bapak Ibu ya. Kalau ini mungkin nanti di lapangan aja, nggak apa-apa, nggak, nggak sekarang. Ini ada itinerary, ada itinerary. Oh, oke, sip kabarnya. Sip.
Fatimah Yogis. Oke Bapak Ibu. Bisa dibuka Bapak Ibu dapat itinerary-nya? Insya Allah untuk materinya yang persiapan sudah selesai semua. Ya, kita karena waktunya mepet juga ini, jadi kita akan baca sedikit aja itinerary-nya Bapak Ibu. Udah ada di tangan masing-masing ya. Silakan dibuka halaman pertama. Saya nggak bahas semua hari, tapi saya bahas beberapa aja yang perlu saya bahas, sekiranya perlu saya bahas. Yang pertama, hari pertama Rabu 8 Oktober ya. Kita kumpul jam berapa Bapak Ibu? Setengah 12. Jamaah Bandung setengah 12 sudah kumpul di sini ya, di depan kantor Bapak ya. Mohon maaf, setengah 1 ya. Setengah 1 pagi tanggal 8. Ya. Berarti 7 malam udah siap-siap Bu ya. Ini kadang-kadang kalau udah 00.30 dikiranya tanggal 7 ini. Jangan sampai ini ya. Jangan sampai salah ya. Hari Rabu tanggal 8 setengah 1. Karena kita berangkat jam 1 sampai nanti di Soekarno-Hatta kalau lebih subuh nanti kita subuh di sana nanti kita check in paling terakhir 4 jam sebelum keberangkatan take off kita take off jam 9 berarti kira-kira check in paling cepat jam 5 ya mungkin setelah subuh kita jam 6 lah kita check in ya insya Allah di terminal 2 nanti jamaah Jakarta bareng ya yang kita kan udah bareng dari sini jamaah dari Bandung kan nah insya Allah kita sampai di Madinah Bapak Ibu setengah 3 sore waktu Madinah. Setengah 3 sore waktu Madinah. Proses bagasi biasanya kalau cepat itu cuma sejam. Bahkan bisa kurang 45 menit. Jadi insya Allah kita udah sampai hotel. Ke hotel itu sekitar 20 menit. Insya Allah sebelum jam 4 kita udah sampai hotel. Atau agak lama mungkin jam setengah 5. Nah itu masih ada waktu untuk apa? Untuk sholat jamaah takhir. Nanti insya Allah jamaah terakhirnya di hotel atau di Masjid Nabawi nanti insya Allah sama Ustaz Akmal. Ya, akan dijelaskan sama beliau nanti ketika menyambut Bapak Ibu semua. Ya. Oke, itu hari pertama. Oke, sebelum masuk ke yang lain, ini Bapak Ibu ada namanya kita di Madinah ibadah pentingnya masuk Raudhah Bapak Ibu ya. Sudah tahu ya? Nah, insya Allah nanti kita karena kita ada grup, kita nanti akan ada tasrek atau tiket masuk Raudhah. Masuk bukan drive Raudhah ya, masuk Raudhah. Ya, dipakai ro wa do tak marbutoh. Ya Raudhah ya. Nah, Raudhah itu adalah makam Nabi. Di antara makam Nabi dan mimbar Rasulullah SAW. Nah, kita akan masuk situ itu dibagi perempuan dan laki-laki. Perempuan malam dari habis Isya sampai habis subuh. Laki-laki dari sekitar jam 9-an sampai sebelum maghrib. Nah nanti udah dibagi. Cuma tahunya kita kapan nanti pas baru landing di Madinah. Sama Ustaz Akmal nanti saya dikasih tahunya. Jadi tahu kita kapan di itinerary kita nih tanggal 8 udah nyampe Madinah sore. Kamis di Madinah. Jumat di Madinah. Sabtu siang kita udah OTW Mekah. Nah, kita saya dan tim belum tahu kapan kita ke Raudhahnya sampai nanti kita mendarat. Jadi ketika mendarat baru keluar tiketnya. Laki-laki misalkan malamnya langsung tuh hari Rabu malamnya sebelum maghrib misalkan sorenya langsung atau perempuan setelah Isya langsung. Nah, itu baru kita tahu di sana. Jadi saran saya Bapak Ibu silakan download nu nusuk nusuk. Akan tapi Bapak Ibu, nusuk ini hanya anjuran saya. Tindakan preventif kalau misalkan ada apa-apa dengan tiket. Tapi insya Allah, alhamdulillah kita raudah tiket turun terus. Ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin mandiri, daftar mandiri, nusuk, boleh di-download namanya nusuk gambarnya Ka'bah itu. Ya, warna hitam silver. Ya, warna hitam dengan emas silver. Nah, itu nanti silakan bikin akun, silakan booking sendiri. Akan tetapi Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu bookingnya bertabrakan dengan jadwal kita yang masuk barang-barang, berarti angus ya. Yang bookingan itu nggak bisa 2 kali gitu ya. Jadi itu sebagai langkah preventif aja dari kita. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu udah sama travel aja sekali, itu eh, kelebihannya sama kita juga kita bimbing. Nanti amalan di sana gimana. Nanti ibu jangan khawatir nanti ada mutawifahnya yang membimbing juga. Jadi saya mau setapal laki-laki ya. Insya Allah nanti bapak-bapak kita bimbing. Nanti yang ibu-ibu sama mutawifah ada tim kita di sana yang membimbing. Jadi amalannya di sana apa? Nanti dikasih tahu makamnya Rasul itu sebelah mana, makamnya Abu Bakar sebelah mana. Nanti soal dikasih tahu. Saran saya sudah sama travel aja. Tapi kalau misalkan bapak ibu mau masuk 2 kali masuk mandiri,
dengan tanda kutip kalau misalkan nggak bertabrakan dengan jadwal dari travel gitu ya, silahkan. Ya namanya nusuk, silakan bikin akun dan nanti silakan di-booking ya. Tanggalnya ya bisa menyesuaikan ya kita di Madinah berarti dari Rabu sore sampai Sabtu sore. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 3 hari, 4 hari lah hitungannya karena kita nyampainya Rabu sore. Seperti itu. Eee, Hari kedua, hari ketiga city tour nanti akan dijelaskan. Nah, ini Bapak Ibu ya, hari Sabtu coba dilihat 11 Oktober, hari keempat, ini perjalanan kita ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Jadi bapak-bapak, ini bapak-bapak nih biasanya pakai kain ihramnya dari Madinah, dari pas check out hotel tuh. Sudah lepas semua ya. Seperti kemarin ya dijelaskan di mana sih ya. Pakai kain ihram udah lepas semua. Gak usah saya cek bapak-bapak ya. Gak usah istrinya cek gak usah ya. Langsung kita lepas semua. Kenapa? Karena insya Allah perjalanan kita pakai kereta cepat. Jadi biasanya kalau naik bis 5,5 sampai 6 jam, naik kereta cuma 2,5 jam. Tapi masih cepat tembus. Masih cepat tembus. Bus 350 km, kereta cepat Madinah 250 km. Ya, jadi 5 jam dipotong setengah ya. Perjalanan 2,5 jam insya Allah kita udah sampai Mekah. Nah, jadi bapak-bapak pakai kain ihram udah nanti ketika check out hotel tuh. Jadi di kereta tuh udah kain ihram tuh ya. Ya, udah pakai kain ihram. Seperti itu ya. Karena kita nanti ngambil mikot dulu di Bir Ali, setelah itu baru kita ke stasiun kereta. Nanti teknisnya lebih detailnya nanti ketika hari H sama Ustaz Malam saya jelaskan. Ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu hari keempat ya. Nanti insya Allah kita sampai di Madinah. Mohon maaf di situ belum tertulis ya. Sampai di Mekah itu kurang lebih maghrib Bapak Ibu. Maghrib. Ya, jadi kita berangkat itu dari apa namanya dari stasiun itu biasanya tiketnya jam 4 kurang 10 sampai di Makkah itu biasanya maghrib jam 6 lebih antara maghrib sebelum isya. Nyampe hotel kita Anjung itu sebelum isya atau pas azan isya. Nah umrohnya kapan? Biasanya saya sama Ustaz Mal bulan kemarin umrohnya Bapak Ibu makan malam dulu di restoran, naik ke atas siap-siap jam 11 kita mulai umrohnya. Umrohnya malam atau mau pagi-pagi Bapak Ibu? Atau mau siang-siang? Panas ya. Insya Allah umroh pertama kita malam. Ya, malam jam 10 biasanya umroh tuh 4 sampai 5 jam. Berarti biasanya sampai jam 2 pagi atau jam 3. Maka dari itu karena kita begadang kurang lebih ya hari ini ya, hari Sabtu Bapak Ibu ya. Silahkan paginya Sabtu jangan keliling-keliling lagi udah ibu-ibu. Kalau mau shopping-shopping sudah hari Jumat malam untuk udah Sabtu tuh udah istirahat aja. Ya, makan pagi, istirahat di hotel sampai nanti kita check out siangnya. Kenapa? Karena Sabtu itu kita akan sampai pagi, sampai Ahad paginya itu ya kita ya. Karena kita umroh malam gitu ya. Jadi stamina-nya disiapkan ya. Alhamdulillah paket ini kan pakai kereta juga, jadi nggak terlalu capek Bapak Ibu. Tidur nyampe-nyampe udah Mekah. Nanti saya bangunin, Bapak Ibu udah sampai Mekah ya, gitu ya. Insya Allah nggak terlalu capek ya. Nah, hari kelimanya Bapak Ibu, hari kelima Ahad 12 Oktober itu free program. Karena kita udah begadang ya. Biasanya bapak-bapak ibu-ibu itu kalau misalkan umurnya sampai jam 3 sekalian deh tuh itikaf. Sekalian nanti pulang baru kayak kita Ramadan gitu Bapak ya. Pulang baru istirahat. Apa bahasa? Tibra. Oh, ya. Bener Bapak ya. Bahasanya tibra ya. Tidur pulas dah tuh sampai zuhur seperti ya. Maka tidak ada program nih hari Ahadnya ya. Hari kelima nih ya. Tanggal 12 nggak ada program. Nah, baru hari keenam kita ada city tour dan umroh kedua. Mungkin ketika manasik udah dijelaskan ya Bapak Ibu ya. Umroh pertama itu hanya boleh umroh untuk diri sendiri. Umroh kedua hukumnya dalam mazhab Syafi'i sunnah boleh untuk diri sendiri misalkan kurang sempurna, merasa kurang sempurna kan namanya umroh pertama baru tahu oh Hajar Aswad di sana. Multazam di sini. Oh, bacaan seperti ini. Oh, saya seperti ini. Udah tahu oh Sofa Marwah seperti ini. Kayaknya saya mau menyempurnakan lagi umroh kedua sunnah untuk diri sendiri boleh. Ataupun nanti, ya seperti disampaikan juga, Bapak Ibu ingin membadalkan keluarga sanak famili yang udah meninggal pertama, kedua punya penyakit yang di mana penyakitnya kalau dia yang bersangkutan berangkat umroh ada kemungkinan meninggal karena penyakit tersebut. Misalkan stroke, ya udah nggak mungkin ya berarti ya untuk umroh dan haji. Nah itu silakan Bapak Ibu bisa dibadalkan.
Seperti itu ya. Di umroh, mana umroh kedua. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu, misalkan, Kang saya mau umroh kedua, umroh sendiri lagi, tapi saya ada ini yang mau dibadal lagi ibu saya. Bisa nggak? Nitip jasa badal? Bisa. Nanti bisa omong ke saya atau ke Ustadz Ahmad. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah ini untuk hari ke-6 agenda kita city tour. Setelah city tour langsung kita ngambil mikot untuk umur kedua. Tanda kutip Bapak Ibu ya, umur kedua yang mau umroh silahkan, yang enggak juga nggak apa. Jadi nanti city tour aja, yang enggak umroh silahkan balik ibadah mandiri, free time lagi. Yang umroh nanti kita berkumpul lagi jam 2 kita umroh siang. Wah Kang, gimana siang Kang? Panas dong, panas Bapak Ibu tapi sepi. Nanti Bapak Ibu bedakan umroh malam sama umroh siang. Umroh pertama umroh pasti beda. Umroh kedua, umroh pertama tawaf malam-malam rame, apalagi kita kita berarti malam, kita berarti malam. Oh, alhamdulillah bukan malam Jumat. Kalau malam Jumat itu biasanya rame banget Bapak Ibu ya. Karena di sana kan liburnya Jumat, mulai dari Jumat liburnya. Kita berarti malam Ahad, ya mungkin masih agak rame. Tapi kalau siang, kenapa nggak rame Bapak Ibu? Karena apa? Karena panas. Biasanya tawaf kalau malam habis 7 putaran 1 jam lebih, 1 jam setengah, enggak sampai 1 jam, 1 jam lebih 10 menit. Kalau siang itu bisa setengah jam. Karena dikit orangnya yang tawaf gitu ya. Ada rame juga, cuma nggak seramai malam. Nanti umroh kedua biasanya, saya sama Selamat biasanya langsung jam 2 gitu ya. Hari ketujuh itu hari kita ke Taif Bapak Ibu ya. Ada ke Taif. Nah di Taif itu nanti kita ada naik kereta gantung itu opsional. Ya, ke Taifnya itu wajib, tapi nanti di sana ada kereta gantungnya itu opsional ya. Seperti dijelaskan juga di itinerary itu ya, Bob ya. Cable car itu ya tulisannya. Nanti setelah itu baru kita ke Mekah. Jadi seharian itu kita ke Taif. Taif itu kalau misalkan Mekah dan Madinah, Jakarta dan Bandung, Taif itu kayak Karawang, Taif itu kayak Sumedang, seperti itu. Kota di antara Mekah dan Madinah, seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, tanggal 8-nya hari ke-8 tanggal 15 Oktober itu hari terakhir kita. Nanti kita ada namanya tawaf wada, tawaf perpisahan ya Bapak Ibu ya. Nanti teknisnya lebih jelasnya nanti ketika sampai Saudi kita jelaskan. Dan insya Allah Bapak Ibu coba lihat ya, kita akan check in ya, karena penerbangan kita Bapak Ibu tanggal 16 jam 12. Jadi kita check in tanggal 15 jam 8 malam. Jadi kita insya Allah maghrib sudah ada di darat. Karena check-in jam 8 malam tanggal 15, take off-nya tanggal 16 jam 12. Ya, bisa dilihat lagi halaman pertamanya. Halaman pertama itu mungkin agak sedikit typo Bapak Ibu ya, bukan 0001 ya, tapi jam 12, 00 pas gitu ya, bukan 1 menit. Jadi insya Allah kita take off jam 12, sudah masuk tanggal 16. Sampai di Indonesia jam berapa Bapak Ibu? Setengah 3 siang. Ya, sampai Soekarno-Hatta. Nanti menunggu bagasi dan zam-zam dan lain sebagainya, urus koper itu kurang lebih 1 jaman. Kurang lebih nyampe Bandung kira-kira malam. Untuk zaman Bandung ya, berarti kira-kira malam. Berarti kalau misalkan paling cepat kita berangkat jam 4, nyampe sini mungkin setelah Isya jam 8. Mentok-mentok sampai jam 10. Ya, jadi kalau mau menjemput berarti tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 16 sekitar habis Isya atau jam 9 sampai jam 10. Ya, sanak famili keluarga yang menjemput. Kayak gitu Bapak Ibu bisa dikasih tahu dari sekarang. Ya mungkin itu aja Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu bisa dilihat jadwal rute perjalanan kita ini bisa berubah sewaktu-waktu karena kebijakan pemerintah Saudi sangat-sangat fleksibel Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ya, sekarang di Ka'bah lagi pencucian. Jadi ditutup itu. Kalau yang lihat live-nya sekarang itu lagi ada pembersihan. Jadi ditutup. Jadi kita nggak bisa megang Ka'bah langsung. Mudah-mudahan ketika kita datang sudah selesai kita bisa megang Ka'bah. Gitu ya. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi pemerintah Saudi kebijakannya sangat-sangat fleksibel. Bisa seminggu kebijakan A langsung ganti. Nggak kayak negara kita Bapak Ibu ya. Kebijakannya sangat fleksibel. Jadi itinerary kita juga mungkin bisa berubah sewaktu. Nah, tapi kalau berubah, insya Allah saya akan kabarkan lebih dulu ke Bapak Ibu. Ya, Hamin 1 ya akan saya kabarkan seperti itu ya. Jadwal Raudo juga ini tadi saya kabarkan Bapak Ibu ya. Kita nggak tahu masuk jadwal Raudo kita kapan, kecuali kita sudah sampai Madinah seperti itu ya.
Ya mungkin ini saja Bapak Ibu, kita tutup dulu nanti untuk sesi tanya jawabnya kita setelah kita tutup aja. Silakan Bapak Ibu ya yang mau tanya, nggak apa-apa. Setelah ini kita sebelumnya kita baca doa kafaratul majlis dulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini mempersiapkan perjalanan ibadah umroh kita, menjadikan kita wasilah, menjadi wasilah kita menggapai umrah mabrurah. Ala hadhihi niyah as-shalihah Ummul Furqan Al-Fatihah. Ya, ya, mungkin ini saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak Ibu mungkin yang ingin bertanya ya.